sobat usaha NPM 1914-605 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Di sini saya akan buat video tentang kedatangan para penemu benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus untuk memenuhi tugas sejarah mata kuliah sejarah Amerika. Ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kedatangan ras Mongoloid dari benua Asia ke Amerika, dan yang kedua adalah peradaban suku Maya. Poin pertama, kedatangan ras Mongoloid dari benua Asia ke benua Amerika. Suku-suku asli yang mendiami Amerika Latin ini merupakan suku-suku Indian jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Nah, orang-orang Indian ini merupakan keturunan ras Mongoloid dari Asia. Ada 2 buah teori yang menyatakan tentang migrasi ras Mongoloid dari Asia ke benua Amerika. Teori yang pertama menyebutkan bahwa orang-orang Indian ini berasal dari Samudra Pasifik. Di mana mereka melakukan perjalanan ke wilayah selatan hingga sampailah ke, kalau sekarang menyebutnya, wilayah Kanada. Nah, dari Kanada ini mereka tidak cocok dengan iklim yang ada di sana karena cenderung dingin. Akhirnya mereka kemudian berkelana ke daerah selatan hingga sampailah ke Meksiko. Dari Kanada kemudian ke Meksiko. Nah, di Meksiko ini, di sana karena iklimnya cenderung sedang dan panas, akhirnya mereka kemudian membuat pemukiman-pemukiman. Walaupun mereka sudah mendirikan pemukiman-pemukiman, mereka tetap berkelana ke daerah selatan hingga sampailah ke Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Nah, teori yang kedua menyatakan bahwa orang-orang Indian ini berasal dari Samudra Atlantik, di mana saat itu mereka melakukan perjalanan dari wilayah utara hingga sampailah ke Kanada. Terus rutenya sama seperti teori yang pertama. Jadi perbedaan teori pertama dan kedua adalah asalnya suku-suku Indian ya. Ketika teori pertama menyebutkan bahwa mereka berasal dari Samudra Pasifik, teori yang kedua menyebutkan bahwa mereka berasal dari Samudra Atlantik. Nah, kedatangan imigran dari Asia ke benua Amerika ini diperkirakan sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi, di mana saat itu wilayah Siberia sampai ke Alaska itu masih terdapat jalur darat. Kemudian sampailah ke zaman glasial atau zaman es. Jadi jalur darat dari Siberia ke Alaska ini tertutup oleh es. Akhirnya muncullah sebuah selat yang kemudian dinamakan Selat Bering. Kemudian poin yang kedua adalah peradaban suku Maya. Peradaban Maya kuno ini terletak di daerah Meksiko Selatan dan juga Amerika Tengah. Peradaban ini sudah meliputi wilayah kekuasaan Herodotus, Guatemala dan juga Semenanjung Yucatan. Semenanjung Yucatan ini sekarang dikenal dengan Meksiko. Berdasarkan para temuan arkeolog, diperkirakan peradaban Maya kuno ini muncul sekitar tahun 2000 sebelum Masehi atau pada zaman arkaik. Nah, peradaban Maya kuno ini sudah mulai membangun kota dan juga monumental diperkirakan tahun 500 sebelum Masehi, di mana mereka sudah bisa membangun kota-kota itu dan juga monumental yang kemudian digunakan untuk pemujaan para dewa. Suku Maya kuno ini dia terkenal di bidang arsitektur dan juga bangunan, sehingga salah satu kota yang sudah pernah dibangun oleh suku Maya ini adalah kota Teotihuacan, di mana di sana sudah terdapat sekitar 100.000 penduduk dengan status sosial yang beragam.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Menko Diacinsa Rita, NPM 19140029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sofiatus Soleha mengenai para penemu benua Amerika sebelum kedatangan Christophorus Columbus, yaitu di poin ketiga dan poin keempat. Nah, yang pertama kita bahas yaitu poin ketiga, peradaban suku Aztec. Nah, peradaban suku Aztec merupakan peradaban besar Amerika yang terletak di Meksiko Tengah dan Selatan. Nah, peradaban suku Aztec ini berpusat di sekitaran Danau Texcoco, Calco, dan Caltocan. Nah, peradaban suku Aztec mulai ada pada abad ke-13. Pemerintahan yang dianut oleh peradaban suku Aztec ini yaitu pemerintahan feodal dengan kekuatan militer yang tangguh. Nah, sedangkan corak ekonomi peradaban suku Aztec ini yaitu mereka berdagang dan bertani. Nah, selanjutnya yaitu peradaban suku Inca. Peradaban suku Inca adalah peradaban awal yang ada di Amerika Serikat. Peradaban suku Inca ini terletak di Peru. Nah, suku Inca ini bisa disebut dengan nama Tiwantisuyu. Nah, peradaban suku Inca ini mulai eksis atau mulai ada pada abad ke-5 Masehi. Nah, pemerintahan dari peradaban suku Inca ini, mereka menganut pemerintahan imperium dengan corak militeristik. Nah, corak dari ekonomi peradaban suku Inca ini, mereka menganut sektor agraris, yaitu dengan menanam tanaman tropis seperti kacang, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Nah, baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mirzan Agung Jaya. Nah, sekian presentasi dari saya dan saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirzan Agung Jaya dari Sejarah 19 NPM 19140021 akan menjelaskan sejarah tentang benua Amerika dan Leif Erikson. Siapa Leif Erikson? Nah, kalau kalian pernah nonton SpongeBob di episode Bubble Buddy, si Bubble Buddy di akhir scene nyebutin, bilang ke SpongeBob kayak gini, selamat hari Leif Erikson. Nah, Leif Erikson ini siapa? Leif Erikson adalah orang yang diklaim sebagai orang Eropa pertama yang menemukan benua Amerika di bagian utara. Ada Alaska, negara-negaranya ada Kanada, ada Amerika, dan ada Meksiko. Nah, Leif Erikson diperkirakan lahir tahun 970 atau 980 Masehi. Lahir di Islandia atau di Norwegia. Soalnya banyak perdebatan tentang lahirnya di mana dan tahunnya berapa. Leif Erikson mendaratkan kakinya pertama kali di benua Amerika Utara pada tahun 1001 Masehi atau 1000 Masehi. Jauh sebelum Christopher Columbus yang datang. Christopher Columbus sendiri datang ke sana tahun 1492. Nah, Leif Erikson lebih dulu ke sana. Leif Erikson di sana menyebut benua Amerika sebagai Vineland atau Wineland kalau bahasa Amerikanya. Kenapa Wineland? Karena pas Erikson ke benua Amerika, mereka menemukan banyak anggur-anggur liar dan mereka menyebutnya Vineland karena bahasa Nordik atau bahasa-bahasa Viking itu huruf W dibacanya V, jadi Vineland. Kenapa Erikson di sana
nggak terkenal, di Eropa tidak terkenal, dan belum ada jejak-jejak mereka bahkan sampai ke perang salib, karena pada waktu itu mereka hanya nggak memikirkan untuk mencatat atau meninggalkan sesuatu. Ketahuannya pada tahun 1966 atau 1974 di Nova Scotia di Amerika itu ditemukan pemukiman Viking tertua dan diklaim sebagai tempat Leif Erikson, dan pemukiman itu disebutnya Lens Audio. Nah, kenapa Leif Erikson sangat dihargai di Amerika, khususnya di Amerika Utara? Karena memang Leif Erikson tercatat sebagai orang pria pertama dari Eropa yang mendaratkan kaki di benua Amerika. Nah, sejak 1963 itu Presiden Amerika ke-36 Lyndon B. Johnson itu Lyndon B. Johnson mendeklarasikan 9 Oktober tahun 1963 sebagai Hari Leif Erikson. Hingga sekarang Hari Leif Erikson tetap ada di tanggal 9 Oktober. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.